melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Huang Jing melirik Huang Fu Liu Sui. Liu Sui, jika kamu bosan berhentilah tinggal di Gunung Cold Gold yang sunyi dan kembali ke Gunung Emas yang menyilaukan. Huang Fu Liu Sui mengangguk dengan patuh. Namun Huang Jing tahu apa yang dia katakan kemungkinan besar tidak akan berguna. Jika tidak, adik laki-lakinya ini tidak akan meninggalkan rumahnya. Dengan sifat adik laki-lakinya yang memberontak, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba mendorongnya seperti itu. Jika dia mencoba memaksanya untuk kembali, maka hasilnya akan lebih buruk. Bagus, kalau begitu aku akan pergi. Qin Yu, selamat tinggal. Huang Jing melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu juga membungkuk. Nona Huang Jing, mari bertemu lagi di Gunung Emas yang menyilaukan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, Huang Jing tersenyum ringan. Dia kemudian melayang ke langit dan terbang ke arah timur. Dia akhirnya pergi. Huang Fu Liu Sui segera mulai tertawa bahagia. Saudara Huang Fu, tidak heran Anda memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Jadi Anda benar-benar memiliki seorang kakak perempuan dengan status tinggi di Gunung Emas yang menyilaukan. Mencemooh Tan Jiu. Dalam kata-kata Tan Jiu terkandung kecemburuan. Artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, bahkan jika itu adalah Gunung Emas yang menyilaukan, kemungkinan hanya mereka yang berstatus tinggi yang bisa mendapatkannya. Adapun Tan Jiu, dia hanya berhasil mendapatkan artefak ilahi surgawi kualitas menengah setelah membayar harga yang sangat mahal. Adapun Men Chou, Men Fan, dan Men Fei, meskipun ketiganya adalah dewa surgawi tingkat menengah, mereka masing-masing hanya dapat memiliki artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Apakah kamu iri? Huang Fu Liu Sui membalik tangannya dan mengeluarkan kapak besar. Kapak besar itu berwarna emas seluruhnya. Tepat setelah Liu Sui mengeluarkan kapak emas yang sangat besar ini, Qin Yu langsung merasakan aura menakutkan yang terkandung di dalamnya. Jika darah Kirmizi pedang ilahi memiliki aura yang tajam, maka kapak besar ini memiliki aura yang sangat tebal dan mengesankan. Huang Fu Liu Sui dengan lembut membelai kapak besar di tangannya. Dia membelai dengan penuh kasih, seperti bagaimana seseorang akan membelai kekasihnya. Tan Jiu, jika kamu iri katakan saja dengan jelas. Artefak ilahi berkualitas tinggi milik saya ini, saya telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mendapatkannya. Dengan status Anda hanya dapat memperoleh artefak ilahi surgawi jika Anda berhasil mencapai tingkat dewa surgawi tingkat tinggi dan kemudian menyerahkan diri Anda ke kekuatan tertentu, di mana kekuatan tersebut dapat memberikan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Jika tidak, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya dapat memperoleh artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi dalam mimpi Anda. Tan Jiu dengan dingin membungkuk dan kemudian melirik Qin Yu di sampingnya. Tan Jiu mengutuk dalam hatinya. Huang Fu Liu Sui, jika bukan karena adikmu, maka saya mungkin sudah mendapatkan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi sekarang. Lebih jauh lagi, aku bahkan mungkin bisa mempelajari kemampuan luar biasa dari begitu dekat namun dunia terpisah. Apa yang membuatmu iri? Ini tidak seperti Anda satu-satunya di sini dengan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Tan Jiu mengangkat alis merahnya dan berkata dengan dingin. Siapa lagi di sana? Mata Huang Fu Liu Sui berbinar. Men Chou, Men Fan, dan Men Fei juga menatap Tan Jiu dengan ekspresi kaget. Ada seseorang dengan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Naga hitam, sebaiknya Anda tidak menumbuhkan kebohongan sembarangan. Artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi bukanlah mainan biasa. Qin Yu mengerutkan kening. Benar saja, Tan Jiu itu memandang Qin Yu. Dia menunjuk Qin Yu dan berkata, Saudara Qin Yu memiliki artefak ilahi surgawi kualitas tinggi. Itu diberikan kepada saudara Qin Yu oleh tuannya dan sangat kuat. Qin Yu merasa sangat marah di dalam hatinya.
Tan Jiu berkata pada Qin Yu dengan meminta maaf. Qin Yu, saya tidak bisa menyimpan rahasia. Sebelumnya ketika saya melihat betapa sombongnya Huang Fulius Hui, saya merasa berduka untuk Anda dan tidak dapat menahan mulut saya untuk membuka dan berbicara atas nama Anda. Merasa berduka untukku. Pada saat ini Qin Yu benar-benar tidak tahu apakah ia harus mengutuk betapa Tan Jiu yang terlalu tidak tahu malu. Mata Huang Fulius Hui mulai bersinar. Dia melihat ke Qin Yu dan berkata, Qin Yu, Anda memiliki artefak ilahi surgawi kualitas tinggi. Ketika saya menggunakan kesadaran ilahi untuk menginspeksi Anda, tubuh Anda hanya memiliki energi ilahi dari dewa tingkat tinggi. Jika Anda memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, bagaimana serangga berkepala 9 ini tidak mencoba mengambilnya secara paksa dari Anda? Huang Fulius Hui menatap mata Tan Jiu dari samping. Saya cukup akrab dengan temperamen serangga berkepala 9 ini. Dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk mencoba mengambil artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Saya baru saja mencapai tingkat dewa surgawi tingkat rendah. Energi ilahi dalam tubuh saya masih belum berhasil berubah menjadi energi ilahi surgawi. Qin Yu segera menjelaskan. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Oh, jadi itu masalahnya. Huang Fulius Hui tiba-tiba mengerti sekarang. Namun dia segera berkata dengan nada bingung. Namun Anda hanya dewa surgawi tingkat rendah. Bagaimana Anda bisa menghentikan serangga berkepala 9 hanya dengan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi? Meskipun saya tidak terlalu suka serangga berkepala 9 itu, tapi jujur saja kecakapan bertarung serangga berkepala 9 ini sangat mencengangkan. Tan Jiu dengan dingin membungkuk. Itu adalah kakak perempuanmu yang menyelamatkanku. Qin Yu menjelaskan. Huang Fulius Hui segera memahaminya sekarang. Dia tertawa terbahak-bahak. Itu benar, dengan bantuan kakak perempuanku, jika serangga berkepala 9 ini benar-benar berani menyerangmu, dia hanya akan mendekati kematian. Oh benar, apakah Anda benar-benar memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi? Iya, Qin Yu mengakui bahwa ia memiliki artefak ilahi surgawi kualitas tinggi. Dia mengulurkan tangannya dan kemudian Divine Sword Scarlet Blood muncul di tangannya. Pedang ilahi ini disebut darah merah. Ini adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Itu diberikan kepadaku oleh tuanku. Mengatakan bahwa mereka diberikan oleh tuannya juga benar. Tuan, siapa nama majikan Anda? Huang Fulius Hui bertanya. Mungkin aku tahu siapa dia. Tuanku telah memerintahkanku untuk tidak memberitahukan namanya kepada orang lain. Saya sangat menyesal tentang itu. Qin Yu berkata agak menyesal. Sebenarnya Cheu Yuan juga telah meninggalkan pesan kepada Qin Yu yang memberitahunya untuk tidak memberitahu orang lain tentang dia. Jika tidak, hanya identitas penerus dewa pengrajin akan menarik perhatian banyak orang. Huang Fulius Hui mengangguk. Dia juga seseorang yang telah melihat dunia yang lebih besar. Dia bukanlah seseorang yang mau repot-repot memiliki niat jahat hanya untuk artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Serangga berkepala 9 dan kalian 3 lembu bodoh adikku sudah pergi. Tidak ada orang lain di sini. Mari kita bertempur hebat di sini. Huang Fulius Hui memegang kapak emas besar itu dan mulai melambai-lambaikannya tanpa henti. Men Chou, Men Fan, dan Men Fei saling pandang. Saudara kedua Men Fan mengangguk dan berkata dengan punuk. Itu bagus juga, hari ini kami bertiga ingin bertarung melawan naga hitam. Hanya saja suasana hati kami dirusak oleh kakak perempuanmu. Sekarang kakak perempuanmu telah pergi, tidak apa-apa bagi kita untuk bertempur. Tepat sekali. Sial, saat ini saya penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Men Fei menambahkan, melampiaskan amarah. Anda berencana untuk melampiaskan amarah Anda pada saya. Aku juga penuh amarah. Ekspresi Tan Jiu berubah menjadi lebih suram. Hari ini adalah hari yang buruk baginya sepanjang hari. Dia baru saja kehilangan bawahan dewa surgawi tingkat rendah sebelumnya.
Kemudian ketika dia hendak membunuh Qin Yu, dia diganggu oleh Huang Jing. Dan sekarang dia harus khawatir tentang pembalasan dari Tuan Qin Yu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? 3 laki-laki bersaudara berdiri di satu sisi. Masing-masing dari ketiga bersaudara itu memegang 3 cabang bercabang panjang. Ketiga garpu bercabang 3 panjang ini semuanya adalah artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Semuanya berwarna merah tua dan sangat berat. Huang Fulius Hui memegang kapak emas besarnya di tangannya dan tersenyum saat dia berdiri di samping. 3 pria bersaudara dan Huang Fulius Hui semuanya sedang melihat naga hitam berkepala 9 Tan Jiu. Saat ini Tan Jiu sudah berubah menjadi 9 Tan Jiu. Qin Yu sedang menyaksikan pertempuran dari jauh. 3 manusia bersaudara, Huang Fulius Hui, dan Tan Jiu mereka semua adalah dewa surgawi tingkat menengah. Meskipun mereka semua dewa surgawi tingkat menengah, ada perbedaan antara kekuatan mereka. Aku akan pergi dulu. Huang Fulius Hui tertawa keras. Pada saat yang sama dia melemparkan kapak emasnya yang sangat besar ke langit. Kapak emas itu tiba-tiba menjadi lebih besar dan tumbuh menjadi seukuran gunung besar. Adapun Huang Fulius Hui tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang berkabut. Tubuhnya langsung menyerbu tajam ke arah Tan Jiu. Tinjunya yang seperti logam langsung dihantam ke kepala Tan Jiu. Segera, Tan Jiu dan Huang Fulius Hui mulai bertarung dengan kecepatan kilat. Gambar setelah mereka muncul tanpa henti. Suara ledakan terdengar tanpa henti. Ledakan. Bila kapak emas besar itu langsung menjadi sekitar 10 mil panjangnya. Namun bilahnya masih setipis dan setajam sebelumnya. Persisnya seberapa besar bilah yang panjangnya 10 mil. Kecepatan yang ditebang kapak emas besar ini sangat cepat. Dalam sekejap itu telah menebang Tan Jiu yang lain. Tan Jiu itu memegang tongkat hitam dan hanya bisa dengan kuat mengambil kapak yang masuk. Bang! Suara seperti gempa bumi. Qin Yu merasa bahwa bahkan tanah bergetar. Retakan raksasa muncul di permukaan. Adapun Tan Jiu yang diretas oleh kapak emas yang sangat besar, dia telah diretas jauh ke dalam selokan. Setelah beberapa waktu kabur keluar dari parit yang dalam. Justru klon Tan Jiu yang telah dibobol ke dalam parit. Pada saat ini kulit klon ini sudah pucat. Dia sudah terluka parah. Anda hanya tahu bagaimana mengandalkan artefak ilahi surgawi kualitas tinggi Anda. Alis merah tiruan Tan Jiu itu terangkat saat dia berteriak dengan marah. Huang Fulius Hui, meskipun Anda memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, Anda tetap hanya akan diinjak-injak oleh saya. Saat ini 6 dari 9 klon Tan Jiu telah bergegas menuju Huang Fulius Hui. Adapun 3 klon yang tersisa, mereka masing-masing melawan salah satu dari men bersaudara. Tan Jiu 3 orang bersaudara dan Huang Fulius Hui semuanya adalah dewa surgawi tingkat menengah. Ketiganya mampu menciptakan domain spasial. Mungkin itu karena mereka mengenal satu sama lain dengan sangat baik dan tahu bahwa jika mereka menggunakan domain spasial, mereka hanya akan membuang-buang energi. Jadi tidak ada dari mereka yang menggunakan domain spasial mereka. 6 lawan 1. Memegang kapak emas besar di tangannya, seluruh tubuh Huang Fulius Hui berubah warna menjadi emas. Adapun kapak emas besar di tangannya itu menyerang dengan kecepatan kilat. Tubuh yang gagah berani. Qin Yu tersentak kagum. Dia dengan jelas melihat bahwa Huang Fulius Hui berhasil menghancurkan salah satu armor ilahi kualitas tinggi klon Tan Jiu dengan satu serangan tinju. Qin Yu tahu betul bahwa ketika dewa surgawi tingkat menengah menggunakan artefak ilahi pertahanan akan sangat kuat. Namun Huang Fulius Hui masih berhasil menghancurkan armor ilahi berkualitas tinggi. 6 klon melawan 1. Namun Huang Fulius Hui ini sebenarnya mampu mengimbangi mereka. Kecepatan Huang Fulius Hui ini benar-benar mencengangkan. Dan kapaknya yang sangat besar, klon-klon itu sama sekali tidak berani melawannya sama sekali. Qin Yu berbalik untuk melihat medan perang lainnya. 3 klon melawan 3 orang bersaudara. Klon melawan 1 orang.
Tampaknya ketiga pria bersaudara itu memegang keunggulan dengan selisih sedikit, itu juga benar. Klon Tan Jiu semuanya memiliki artefak ilahi surgawi kualitas menengah. Meskipun mereka hanyalah sebagian dari artefak ilahi surgawi kualitas menengah, mereka masih memiliki jumlah kekuatan yang sangat kuat. Di sisi lain ketiga pria bersaudara itu hanya memiliki artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Ketiga pria bersaudara itu meraung dan dengan panik menyerang. Ketiga Tan Jiu juga berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan yang masuk. Pertempuran ini berlangsung sepanjang hari. Pada akhirnya Tan Jiu sepertinya tidak tahan lagi. Lagi pula baginya untuk menghadapi 4 orang sendirian memang hal yang sangat sulit dilakukan. Ini terutama berlaku untuk Huang Fulius Hui. Tan Jiu tahu bahkan jika dia bertarung melawan Huang Fulius Hui 1 lawan 1, dia hanya akan bisa menang dengan sedikit selisih. Namun sekarang dia hanya mengirim 6 klon untuk melawan Huang Fulius Hui. Karena itu dia tidak punya pilihan lain selain diinjak-injak. Tan Jiu tiba-tiba meraung marah. 9 klon mulai berkumpul menuju pusat dengan kecepatan kilat. Setelah itu 9 Tan Jiu menyatu menjadi satu. Pada saat yang sama 9 tongkat hitam telah berubah menjadi satu cambuk dengan 9 bagian. Tan Jiu dapat dengan jelas merasakan peningkatan ketebalan dan kekuatan di dalam tubuhnya. Huang Fulius Hui dan kalian bertiga jika Anda memiliki kemampuan datangi saya lagi. Tan Jiu memegang cambuk 9 bagian di tangannya dan berteriak dengan marah. Haha, akhirnya kamu memutuskan untuk keluar semua. Menyenangkan. Huang Fulius Hui tertawa terbahak-bahak lalu menyerbu ke arah Tan Jiu. Adapun 3 pria bersaudara mereka meraung dan kemudian juga menyerang. 4 lawan 1. Qin Yu akhirnya berhasil merasakan kekuatan sebenarnya dari Tan Jiu ini. Setelah 9 klonnya digabungkan menjadi satu kecepatan dan kekuatan Tan Jiu meningkat pesat. Terutama cambuk 9 bagian yang dia pegang di tangannya. Cambuk 9 bagian itu fleksibel dan kokoh. Itu bisa menyerang dari sekitar dan berubah menjadi tongkat untuk menyerang dengan smash. 9 bagian tongkat bahkan bisa bertambah panjang untuk mengikat musuhnya. Selain itu, ia bahkan bisa terpecah menjadi beberapa bagian untuk menyerang musuh Tan Jiu. Di tangan Tan Jiu, Qin Yu merasa bahwa dia terpesona oleh cambuk 9 bagian. Mungkin Huang Fulius Hui dan ketiga orang bersaudara tidak pandai bekerja sama satu sama lain. Meskipun mereka melawan Tan Jiu 4 lawan 1, mereka hanya bisa sedikit menguasai dan tidak mampu mengalahkan Tan Jiu sama sekali. Energinya benar-benar terkondensasi menjadi senjatanya. Kekuatan serangan benar-benar terkondensasi. Setiap kaki, setiap tinju, semua kekuatan serangan mereka sangat mencengangkan. Lebih dari setengah konsentrasi Qin Yu difokuskan pada Huang Fulius Hui. Setelah pertempuran 3 hari 3 malam, Huang Fulius Hui dan mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa meskipun mereka bertempur selama beberapa ratus tahun lagi masih mustahil bagi mereka untuk menang. Jadi mereka akhirnya menyerah. Menyenangkan, Huang Fulius Hui tersenyum saat dia berjalan ke sisi Qin Yu. Qin Yu, bagaimana menurutmu tentang datang untuk bersenang-senang di Mount Cold Gold? Namun Qin Yu punya rencananya sendiri. Dia segera berkata, masih ada yang harus aku lakukan. Bagaimana jika saya pergi ketika saya punya waktu? Itu juga bagus. Huang Fulius Hui mengangguk. Dia kemudian diam-diam berkata kepada Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Qin Yu, biarkan aku mengingatkanmu. Anda sebaiknya pergi ke Gunung Emas yang menyilaukan secepatnya dan berusaha sebaik mungkin untuk mengejar kakak perempuan saya. Mungkin Anda bisa menjadi kakak ipar saya. Sungguh saya pikir kakak perempuan saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Anda cukup berharap. Qin Yu terkejut. Melihat ekspresi Qin Yu, Huang Fulius Hui segera mulai tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, Huang Fulius Hui terbang menjauh. Qin Yu hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum.
Qin Yu dapat mengatakan bahwa Huang Jing paling hanya memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Selanjutnya Qin Yu percaya bahwa Huang Jing terkait dengan klan Huang Fu Kaisar Sage Timur tertinggi. Huang Jing adalah saudara kandung dari Huang Fu Liu Shui. Kaisar Sage Timur terbesar berasal dari klan Huang Fu. Mungkin Nona Huang Jing ini nama aslinya mungkin Huang Fu Jing. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Tiba-tiba tatapan Qin Yu tertarik oleh 3 saudara laki-laki. Pemimpin dari 3 pria bersaudara Men Chou saat ini sedang berjalan menuju Qin Yu. Adapun Men Fan di belakangnya dia memiliki wajah yang acuh tak acuh. Adapun Men Fei itu dia bergumam seolah-olah dia tidak ingin repot-repot berbicara dengan Qin Yu. Kakak tertua Men Chou berjalan ke arah Qin Yu. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Qin Yu, saya Men Chou. Izinkan saya memperkenalkan semua orang, ini saudara kedua saya Men Fan dan ini saudara ketiga saya Men Fei. Ini pertama kalinya kami bertemu. Namun jika Anda punya waktu silakan berjalan-jalan di sekitar Mount Trevor kami. Kami pasti akan menyambut Anda dengan antusias." Dari sudut pandang Men Chou, meskipun Qin Yu hanya mencapai tingkat Dewa Surgawi, tingkat rendah kemahirannya dalam susunan formasi sudah pada tingkat yang luar biasa. Selain itu ia memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi dan terkait dengan Huang Jing. Jadi dia telah menentukan bahwa latar belakang Qin Yu pasti luar biasa. Seseorang seperti Qin Yu adalah seseorang yang pasti dia harus berteman dengan benar. Men Fan dengan ringan mengangguk ke Qin Yu. Dia berkata, Men Fan menyapa saudara Qin Yu. Adapun Men Fei dia menangkupkan tangannya dengan sangat enggan. Kakak ketiga saya kasar dan tidak sopan, saya berharap saudara Qin Yu tidak akan terlalu keberatan tentang itu. Kata Men Chou sambil tersenyum. Qin Yu malah bingung di dalam hatinya. Ketiga bersaudara ini tampak persis sama. Namun temperamen mereka sangat berbeda. Men Chou licik, Men Fan bersikap dingin dan acuh tak acuh. Adapun Men Fei temperamennya persis seperti penampilannya. Brother Men Chou, ketika saya melihat Anda bertiga saya teringat akan seorang teman baik saya dari alam yang lebih rendah. Bolehkah aku tahu jika kalian bertiga berasal dari alam abadi dan iblis? Tanya Qin Yu dengan wajah penuh senyum. Jejak keheranan melintas di mata Men Chou. Men Fan acuh tak acuh juga melihat ke Qin Yu. Adapun Men Fei itu reaksinya adalah yang paling intens. Dalam sekejap matanya berubah seperti bola. Dia menatap Qin Yu dan berkata, "Ah, Qin Yu, kamu juga dari alam abadi dan iblis. Oh benar, kapan kamu naik? Ketika Anda naik siapakah Ox Demon Emperor saat ini?" Men Tian, Men Yu. Saat kami naik mereka adalah satu-satunya 2 binatang super divine dari klan sapi. Men Fei langsung mengatakan semua itu dengan satu nafas. Dia hanya berhenti ketika dia melihat ekspresi heran Qin Yu. Dia tersenyum malu dan berkata, "Untuk melihat saudara laki-laki yang juga naik dari alam abadi dan iblis, haha aku terlalu bersemangat." Qin Yu telah berhasil memastikan sepenuhnya bahwa ketiga saudara laki-laki ini berasal dari alam abadi dan iblis. Selain itu wujud asli mereka seharusnya adalah Raja Iblis Kerbau bermata ungu. Men Tian dan Men Yu adalah orang-orang yang Qin Yu belum pernah dengar sebelumnya. Qin Yu tahu bahwa ketiga saudara laki-laki ini mungkin sudah naik untuk waktu yang sangat lama. Mungkin saja mereka telah mendaki beberapa miliar tahun atau puluhan miliar tahun. Orang-orang dari waktu itu, Qin Yu tidak pernah mendengar tentang satupun dari mereka. Saudara Men Fei, saya baru saja naik. Saya pikir jarak antara waktu kenaikan kami mungkin sangat besar. Jadi saya belum pernah mendengar tentang Men Tian dan Men Yu itu, Qin Yu menjelaskan. Oh itu sangat normal, level Anda lebih rendah dari kami. Mungkin bagi Anda untuk naik beberapa miliar tahun lebih lambat dari kami. Pada saat ini wajah Men Fei dipenuhi dengan senyuman. Jelas dia menjadi jauh lebih ramah. Men Chou juga memiliki wajah yang penuh dengan senyuman.
Jadi saudara Qin Yu sebenarnya juga seorang saudara yang telah naik dari alam abadi dan iblis. Itu sungguh luar biasa. Bagaimana kalau saudara Qin Yu bergabung dengan Gunung Tiga Garpu kita? Statusmu akan sama dengan kami tiga bersaudara. Pria Chou ini benar-benar mulai memanjat tiang yang menguntungkan segera. Dia bahkan mulai mengundang Qin Yu untuk bergabung dengan mereka. Saya harus menolak. Saya masih memiliki hal-hal yang harus saya lakukan. Selain itu saya terbiasa sendirian. Qin Yu menolak tawaran itu. Setelah itu Men Fei mengobrol dengan antusias dengan Qin Yu untuk beberapa waktu. Akhirnya ketiga bersaudara itu pergi. Pria Fei ini terus terang. Saudara kedua Men Fan sungguh-sungguh dan acuh tak acuh. Adapun kakak tertua Men Chou Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa ia tidak bisa melihat melalui kakak tertua Men Chou. Di langit yang luas ketiga pria bersaudara itu terbang menjauh. Kakak laki-laki saya bahkan berencana untuk mengadakan sesi minum dengan saudara Qin Yu. Mengapa Anda mendesak saya untuk pergi lebih awal dengan transmisi suara kesadaran ilahi Anda? Men Fei sedikit marah dan bertanya tidak puas. Men Chou tersenyum dan berkata, kakak ketiga kamu seharusnya tidak mempercayai orang lain dengan mudah. Masih sulit untuk mengatakan apakah Qin Yu benar-benar dari alam abadi dan iblis. Bagaimana apanya? Mata sapi besar Men Fei terbuka lebar. Men Chou melanjutkan, meskipun tidak banyak orang di alam ilahi yang tahu bahwa kami bertiga bersaudara berasal dari alam abadi dan iblis itu juga bukan rahasia. Jika Qin Yu ini ingin, dia juga bisa mendapatkan informasi itu. Mungkin saja dia sengaja bertindak seperti ini kepada kita. Awalnya aku mengira dia mungkin punya niat, jadi aku segera mencoba membujuknya ke Mount Trifork agar aku bisa melihat reaksinya. Namun Qin Yu itu menolak tawaran saya. Dalam hal ini dia mungkin sebenarnya tidak memiliki niat buruk. Men Chou tersenyum dan berkata, bukankah itu menyelesaikan masalah? Mei Fei segera berkata, seseorang harus selalu memiliki niat untuk waspada terhadap orang lain. Qin Yu ini tiba-tiba muncul. Kita harus menunggu beberapa saat dan mengamati tindakannya dengan cermat untuk menentukan orang seperti apa dia. Kata Men Chou dengan senyum ringan. Kakak ketiga apa yang dikatakan kakak itu masuk akal. Men Fan yang diam sepanjang waktu berbicara. Men Fei membungkuk beberapa kali dan kemudian bergumam beberapa saat. Hubungan mereka sangat dalam. Dengan demikian mereka secara alami tidak akan menyimpan dendam satu sama lain. Di bawah tatapan banyak orang dari kolam naga hitam, Qin Yu naik ke langit dan terbang menjauh dari kolam naga hitam. Mengikuti angin pegunungan yang lembut dia terbang di dalam hutan pegunungan. Qin Yu menoleh dan melirik ke lokasi di mana Black Dragon Pool berdiri. Naga hitam berkepala 9 Tan Jiu telah menyembunyikan dirinya di dalam kolam naga hitam selama bertahun-tahun. Mendengar apa yang dikatakan Huang Jing kepada Tan Jiu, sepertinya dia melakukannya suatu harta karun. Mengenai Tan Jiu, Qin Yu sudah terisi dengan niat untuk membunuhnya. Kemampuan luar biasa dari teleportasi benar-benar terlalu mengerikan. Qin Yu tidak ingin orang lain tahu tentang itu sama sekali. Namun membunuh Tan Jiu bukanlah tugas yang mudah. Pertama, Tan Jiu adalah dewa surgawi tingkat menengah. Kedua, Tan Jiu ini memiliki 9 klon. Selama satu klonnya berhasil melarikan diri, itu semua akan sia-sia. Pertama-tama aku akan pergi ke dasar kolam naga hitam ini dan dengan hati-hati menjelajahi harta karun apa yang ada di dasar dan kemudian melihat apakah aku dapat memiliki kesempatan untuk membunuh Tan Jiu ini. Qin Yu membuat keputusan di dalam hatinya. Di tirai gelap malam yang berasal dari kota salju terapung paling utara telah menutupi seluruh alam ilahi. Seluruh alam ilahi telah berubah menjadi kegelapan. Malam itu dingin seperti air. Di dalam angin pegunungan yang sedingin es di dalam jurang tenang kolam naga hitam, sosok muncul seperti hantu saat melintas dan muncul di sebelah kolam naga hitam. Itu Qin Yu yang mengenakan gaun hitam. Saat menggunakan teleportasi, aku bisa mengabaikan semua penjaga jurang di kolam naga hitam.
Senyum tipis muncul di wajah Qin Yu. Tatapannya beralih ke Black Dragon Pool di depannya. Dengan sekali pandang seseorang tidak dapat melihat ujung danau yang lain. Pada jarak yang bisa dilihat orang itu tertutup dengan jumlah air yang tak terbatas. Anehnya permukaan air di Black Dragon Pool selalu terjaga kondisinya. Biasanya untuk danau yang besar meskipun tidak ada angin tetap saja ada ombak yang menyebabkan airnya naik turun. Namun kolam naga hitam ini tanpa ombak meski di luar berangin. Sungguh sangat aneh, Tan Jiu itu sepertinya sangat waspada. Jika seseorang memasuki danau dia mungkin akan menemukannya melalui gerakan air. Qin Yu sangat berhati-hati. Dia segera menyebarkan energi spasial dari dunia universalnya. Energi spasial dari dunia semesta terhalang oleh ruang alam ilahi. Dengan demikian itu hanya bisa mencakup area sekitar 100 meter. Jika itu hanya menyebar ke satu arah itu hanya akan mampu menempuh jarak 200 meter. Energi spasial meresap ke dasar danau. Wilayah energi spasial adalah domain spasial Qin Yu. Meskipun itu kemungkinan lebih rendah dari domain spasial sebenarnya dari dewa surgawi tingkat menengah, tapi setidaknya setengahnya lebih kuat. Selanjutnya mengendalikan air di dasar danau agar tidak bergerak masih merupakan hal yang sangat mudah. Qin Yu tersenyum ringan. Dia melompat ke dalam Black Dragon Pool. Yang aneh adalah meskipun Qin Yu telah melompat ke Black Dragon Pool, karena fakta bahwa dia menggunakan domain spasial, sebenarnya tidak ada gerakan di dalam air. Bagian bawah Black Dragon Pool berwarna hitam pekat seperti tinta. Namun semua orang di alam ilahi mampu dengan mudah melihat dalam kegelapan yang gelap gulita. Di dasar danau ini Qin Yu menyebarkan energi tata ruangnya sepanjang waktu. Dia tidak henti-hentinya memeriksa kolam naga hitam. The Black Dragon Pool terlalu besar. Hanya kedalamannya sudah 500 meter. Qin Yu dengan hati-hati memeriksa dasar danau. Kolam naga hitam ini memang aneh. Ini adalah danau yang sangat besar, namun sebenarnya tidak ada satupun hewan yang hidup di sini. Hanya ada beberapa tumbuhan bawah air. Qin Yu tersentak di dalam hatinya. Adegan aneh menyebabkan Qin Yu menjadi lebih yakin bahwa harus ada semacam harta karun di sini. Qin Yu sangat gigih, dia terus menggunakan energi spasial untuk memeriksa setiap lokasi. Lingkar 100 mil terlalu besar. Qin Yu hanya bisa memeriksa jarak sekitar 100 meter darinya. Menggunakan metode semacam ini Qin Yu mencari selama 3 hari penuh. Namun dia hanya berhasil memeriksa bagian yang sangat kecil. Hanya pergi dari satu sisi kolam naga hitam ke sisi lain, bahkan jika Qin Yu bergerak dengan kecepatan tercepatnya itu masih membutuhkannya 2 jam. Itu membutuhkannya beberapa ratus perjalanan untuk benar-benar memeriksa seluruh Black Dragon Pool. Setelah sebulan, Qin Yu sudah tiba di ujung lain dari Black Dragon Pool. Aneh, saya telah sepenuhnya memeriksa seluruh Black Dragon Pool. Mengapa saya tidak dapat menemukan apapun? Qin Yu menjadi bingung. Di seluruh bulan ini Qin Yu tidak berani menggunakan kesadaran ilahi untuk memeriksa. Pertama, jangkauan pemeriksaan kesadaran ilahi di bawah air sangat terbatas. Kedua, dia takut Tan Jiu akan menemukannya. Saya telah mencari seluruh Black Dragon Pool namun masih belum menemukan lokasi Tan Jiu. Sepertinya saya hanya bisa menunggu. Qin Yu mengerutkan kening. Meskipun dia berdiri di bawah danau tubuhnya tidak basah sedikit pun. Berdasarkan percakapan Nona Huang Jing dan Tan Jiu saat itu, Liu Yuxi juga tahu bahwa harta karun itu ada di sini. Kemungkinan Liu Yuxi juga akan datang ke sini suatu hari nanti. Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Dia telah membuat keputusan. Qin Yu menghilang dari dasar kolam. Di dalam dunia universal, Qin Yu berdiri di atas gunung besar di dunia universalnya. Energi spasial dari ruang alam semesta terus meluas keluar dan telah menyatu dengan aliran air dari kolam naga hitam. Setelah ada pergerakan aliran air dari kolam naga hitam, saya pasti akan mengetahuinya. Qin Yu relatif yakin bahwa setelah Liu Yixu memasuki kolam naga hitam, dia mungkin tidak akan sangat berhati-hati seperti dia.
Itu karena Liu Yixu dan Tan Jiu tahu bahwa orang lain juga mengetahui lokasi harta karun itu. Bahkan jika dia berhati-hati seperti Qin Yu, Liu Yixu pasti akan membuat gerakan saat dia memasuki kolam naga hitam. Saya hanya bisa menunggu peluang dengan iseng. Qin Yu duduk bersila di dataran di atas gunung. Ini adalah satu-satunya cara saat tidak ada cara lain. Tiba-tiba Paman Fu muncul di belakang Qin Yu. Batasan dunia universal terlalu kecil itu seperti batasan alam fana. Di sini kecepatan Paman Fu sangat cepat. Qin Yu sudah membawa Paman Fu ke dunia universal saat dia memasuki kolam naga hitam. Qin Yu bahkan telah menempatkan Rilem Jianglan di dalam dunia universalnya. Ayo kembali ke alam Jianglan, Qin Yu berkata pada Paman Fu. Qin Yu dan Paman Fu langsung menghilang dari puncak gunung. Pagoda hijau kecil muncul di atas gunung. Itu adalah bentuk sebenarnya dari alam Jianglan. Namun karena terletak di ruang universal, Qin Yu sangat nyaman. Bahkan jika Qin Yu berada di dalam alam Jianglan, dia masih bisa merasakan energi spasial dunia universal yang telah menyebar ke kolam naga hitam alam ilahi. Di dalam ruang lapisan kedua dari alam Jianglan, Qin Yu mulai berlatih dengan nyaman. Dan apa yang paling dibutuhkan Qin Yu saat ini adalah waktu. Hampir 1000 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar terakhir kali. The Black Dragon Pool telah membangun 3 istana baru. Istana Naga Hitam di tengah bahkan lebih bermartabat dari Istana Naga Hitam sebelumnya. Waktu malam, sebuah keburaman melintas di langit. Seseorang muncul di sisi kolam naga hitam. Orang ini tepatnya adalah komandan tentara kota Yuqi, seseorang yang memiliki status nomor 2 setelah gubernur kota Yuqi, Liu Yuxi. Perawakan Liu Yuxi hampir sama dengan Tan Jiu. Bahkan pakaian mereka bisa dibilang sama. Setelah menghitung hari ini kurang lebih waktunya, Liu Yuxi melihat ke Black Dragon Pool di depannya dan tersenyum ringan. Si idiot Tan Jiu bersembunyi di sana sepanjang waktu. Apa gunanya itu? Hanya mungkin memetik 7 teratai megah berwarna saat siap untuk dipetik. Liu Yuxi bingung tentang ini sepanjang waktu. Mengapa Tan Jiu menunggu dengan sia-sia di lokasi rahasia di bawah danau? Dengan lompatan Liu Yuxi langsung melompat ke kolam naga hitam. Liu Yuxi tidak terlalu berhati-hati seperti Qin Yu karena dia ingin ditemukan oleh Tan Jiu. Dengan begitu Tan Jiu akan membuka saluran rahasia di bawah danau untuknya. Di dalam dunia universal, Qin Yu tiba-tiba muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Saya telah berlatih selama hampir 100.000 tahun. Akhirnya hari ini telah tiba. Aku akan melihat apa sebenarnya yang ada di Black Dragon Pool. Qin Yu menghilang dari dunia universal dan muncul kembali di Black Dragon Pool. Di ruang sekitar Qin Yu adalah jarak 100 meter dari energi spasial dunia universal. Tubuh Qin Yu tak henti-hentinya berkedip di dalamnya. Setiap kali tubuhnya berkedip dia melewati jarak 100 meter. Dalam sekejap dia telah menempuh jarak 10 mil. Tidak seperti terakhir kali ketika Qin Yu harus hati-hati memeriksa danau, kali ini dia harus melakukan perjalanan melalui danau. Dengan demikian kecepatan Qin Yu sangat cepat. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.